Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini kami dari Media Center COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan beberapa informasi kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu khususnya dan masyarakat Provinsi Riau pada umumnya. Dalam pelaksanaan penyampaian informasi ini, kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Dr. Bambang, Direktur RSUD Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Novil, dan Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Darmadi, seluruhnya dokter. Izin pada kesempatan yang baik ini kepada Ketua Tim Gugus COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, dan Sekretaris Tim Gugus COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Sekretaris Daerah, menyampaikan informasi perkembangan COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu hari ini Senin tanggal 6 Juli 2020. 1. Orang dalam pemantauan atau selalu disingkat dengan ODP. Jumlah total ODP hari ini adalah 8.432 orang dengan status masih dipantau 198 orang, selesai pemantauan 8.234 orang. Dengan demikian, maka tambahan ODP baru hari ini ada 9 orang, berkurang ODP dipantau hari ini 3 orang, dan tambahan ODP selesai dipantau hari ini 13 orang. 2. Pasien dalam pengawasan atau disingkat dengan PDP. Jumlah PDP Rokan Hulu hari ini berdasarkan keterangan tim medis melalui Direktur RSUD Rokan Hulu dan hasil rekap surveillance penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, ada penambahan PDP baru 1 orang. Sehingga total PDP hari ini berjumlah 67 orang. Dengan rincian 1. Selesai perawatan 66 orang, 2. Masih dirawat 1 orang. 3. Status positif. Pasien status positif hari ini 3 orang dengan rincian 2 orang telah sehat, kemudian hari ini terdapat 1 orang terkonfirmasi positif atas nama Tuan ES, umur 57 tahun, beralamat di Kecamatan Ujung Batu, pekerjaan wira swasta, sekarang berada di Jakarta. Perlu kami jelaskan kepada kawan-kawan media dan pers bahwa setelah tanggal 5 Juli 2020, Rokan Hulu berada pada 0 PDP dan 0 terkonfirmasi positif COVID-19 dengan berhasilnya Tuan CAB atau CA
sembuh dari terkonfirmasi positif COVID-19 OTG, orang tanpa gejala, yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemda Rokan Hulu dan berbagai pihak. Apakah Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan Rumah Sakit Surya Insani dalam menanggulangi COVID-19 di Rokan Hulu, maka hari ini Senin 6 Juli 2020 di Rokan Hulu kembali ditemukan satu warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kronologis dapat dikatakan khusus atau tidak seperti pasien COVID yang ada selama ini. Sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa nama Tuan ES, usia 57 tahun, alamat Kecamatan Ujung Batu, pekerjaan wira swasta. Kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Juli 2020, ES melaksanakan rapid test mandiri di Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu dengan hasil reaktif atau positif. Mengingat ES akan melaksanakan penerbangan ke Jakarta, maka tanggal 3 Juli 2020 ES melaksanakan swab 1 di RSUD Rokan Hulu. Diikuti dengan tanggal 4 Juli 2020 melaksanakan swab yang kedua di RSUD Rokan Hulu. Pada waktu pelaksanaan pengambilan sampel swab, yang bersangkutan telah disarankan untuk isolasi mandiri sampai hasil swab keluar. Akan tetapi mungkin karena desakan mau pergi ke Jakarta karena ada urusan penting, maka pada tanggal 5 Juli 2020 ES melaksanakan penerbangan ke Jakarta dengan terlebih dahulu melaksanakan rapid test di Bandara SSQ 2 Syarif Kasim Pekanbaru dengan hasil non reaktif, sehingga ES dapat berangkat ke Jakarta. Kemudian hari ini tanggal 6 Juli 2020 swab pertama dan kedua dari ES dikeluarkan dengan hasil swab pertama positif dan swab kedua negatif. Sehingga ES ditetapkan sebagai terkonfirmasi COVID-19 dan akan dilaksanakan swab yang ketiga dan keempat. Mudah-mudahan hasilnya tetap negatif. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa keberadaan ES sekarang adalah di Jakarta. Warga yang kontak dengan yang bersangkutan, termasuk keluarganya,
sudah dilakukan atau dalam proses rapid test dan swab di RSUD Rokan Hulu. Berdasarkan konfirmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dengan pihak keluarga, dalam hal ini anaknya yang berada di Jakarta, bahwa ES masih berada di Jakarta. Informasi lebih lanjut masih tetap dilaksanakan antara Dinas Kesehatan Rokan Hulu, RSUD Rokan Hulu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta serta pihak keluarga. Secara rinci, perkembangan selanjutnya atau secara teknis bagaimana konfirmasi COVID-19 yang terjadi di luar dari kebiasaan yang ada ini di Rokan Hulu, maka biasa secara teknis akan nanti bisa dipertanyakan dengan Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hulu, Bapak Dr. Bambang, yang didampingi oleh Kabid P2P Bapak Dr. Darmadi. Kemudian secara medis ini bisa dipertanyakan kepada Direktur RSUD Rokan Hulu, Bapak Dr. Novil. Demikian informasi kami sampaikan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan kita semua, dan kita tetap berdoa semoga daerah kita dijauhi dan dihindari dari COVID-19 ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kadis, apa upaya kita Pak untuk melihat dia atau tidak, paling mengkonfirmasi kondisi dia di Jakarta itu Pak? Apa upaya kita bisa lakukan? Perkembangan dia. Iya. Jadi kita sudah melakukan komunikasi dengan keluarganya yang ada di Jakarta, dengan anaknya, bahwa kita sudah arahkan bahwa yang bersangkutan itu nanti akan memeriksakan diri kembali di Jakarta, dan sesuai dengan protap yang sudah ditetapkan, karena yang bersangkutan itu sudah terkonfirmasi positif, tentunya harus melakukan isolasi di sana, dan itu bisa nanti di isolasi baik itu di puskesmas tempat atau rumah sakit rujukan lainnya yang ada di Jakarta. Ini tadi kan hasil swab pertama itu kan dilakukan 4 Juli, sementara di mana hasilnya positif. Ya. Kemudian yang bersangkutan ini kan berangkat ke Jakarta pada tanggal 5 Juli ini, Pak Kadis. Ya. Jadi ada tenggang waktu ini antara dia mengapa tidak diisolasi dia Ya. ketika dia diketahui swabnya positif. Itu Ya. pertama, Pak Kadis. Yang kedua, untuk penanganan ES sendiri ini apakah ditangani oleh Dinas Kesehatan di Jakarta atau akan ada rencana untuk memulangkan dia ke Rohur? Ya. Nah, itu yang Ya. Jadi kenapa yang bersangkutan itu tetap bisa berangkat ke Jakarta? Kemarin itu setelah dilakukan rapid test untuk dia melakukan perjalanan, itu hasilnya dengan
hasil reaktif, dilanjutkan pemeriksaan swab di RSUD. Jadi menunggu hasil dari swab ini, tentunya yang bersangkutan sesuai dengan protap yang ada itu, karena yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala, tentunya kita tidak lakukan isolasi di rumah sakit. Kita sarankan isolasi mandiri di rumah. Jadi karena yang bersangkutan punya keperluan yang mendesak, dia tetap melakukan perjalanan. Sementara hasil swab belum keluar. Dan itu tadi yang disampaikan Pak Kadis Kominfo, yang bersangkutan melakukan pemeriksaan lagi di bandara, melakukan rapid test dengan hasil non reaktif, makanya yang bersangkutan bisa berangkat ke Jakarta. Mungkin itu. Kemudian untuk penanganan selama di sana, kita sama juga sesuai protokol yang ada, yang protap yang ada, itu yang bersangkutan di sana kita sarankan, karena dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah melakukan kontak dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi yang bersangkutan itu akan diisolasi di Jakarta, selesai nanti 14 hari di sana. Ya mudah-mudahan dengan hasil swab ketiga dan keempatnya negatif, dan itu yang bersangkutan baru boleh pulang ke Riau. Artinya swab ketiga dan keempat dilakukan di Jakarta. Iya, iya. Kemudian untuk hasil yang positif ini kapan keluarnya Pak? Apakah sesudah dia berangkat atau tanggal 5 gitu Pak, pas dia berangkat? Ya, sesudah dia berangkat. Tanggal berapa Pak? Hari ini keluar hasilnya. Tanggal 6 ya? Ya, tanggal 6 ini keluar hasilnya swab pertama dan kedua. Makanya apa yang menjadi dasar dari untuk menetapkan seorang itu positif atau tidak? Swab pertama iya. atau swab kedua? Jadi untuk menetapkan seseorang itu terkonfirmasi positif COVID-19 itu dari pemeriksaan swab pertama. Dari swab pertama hasilnya positif, di situ ditetapkan seseorang itu terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi kan Pak, dia kan sudah melakukan pemeriksaan diri di awal proses dan positif. Kenapa tidak diisolasi langsung itu? Ya, jadi yang bersangkutan melakukan rapid test mandiri karena yang bersangkutan mau melakukan perjalanan. Karena rapid testnya reaktif sesuai dengan protap, itu yang bersangkutan tidak diisolasi di rumah sakit karena dia satu juga tidak menunjukkan gejala, dan yang bersangkutan sudah disarankan untuk isolasi mandiri. Mungkin dari ini Pak, dari kejadian ini mungkin apa yang menjadi apa yang mencatatkan kita Pak? Iya. Nah, tim gugus tugas dari Kabupaten Bandung. Iya. Ini kan baru pertama kali terjadi nih ya. Iya. Pak ya. Seperti yang Pak Usman katakan ini khusus nih gitu ya. Iya. Mungkin ada catatan untuk apa penanganan COVID kita ke depannya bagaimana Pak? Iya, jadi dengan pengalaman kejadian ini, kita ya secara umum dari gugus tugas Kabupaten Rokan Hulu, setiap yang bersangkutan, artinya seseorang yang melakukan pemeriksaan rapid test, kalau dia reaktif, tentunya kita dengan jejaring kita yang ada, baik itu di puskesmas dan instansi lain, ini kita harapkan koordinasi yang lebih baik lagi, dan tentunya ini sama-sama kita awasi. Karena kalau rapid test reaktif, tentunya ini belum ada aturan bahwa yang bersangkutan ini harus isolasi di rumah sakit, karena yang bersangkutan juga tidak menunjukkan gejala. Tapi ke depan ini setelah kita himbau untuk melakukan isolasi mandiri, dan ini kan diteruskan pengambilan swab. Apabila positif, kita mungkin nanti dari Direktur RSUD bisa menyampaikan, kalaupun dia tidak menunjukkan gejala, tentunya ini mungkin ada dari kita bahwa kalau dia memang tetap positif, kita
kita isolasi di RSUD, di rumah sakit gitu. Mungkin itu. Untuk Pak Dir. Ada? Terima kasih. Mengenai kejadian ini sudah tentu kita ke depan langkah yang perlu kita lakukan, terutama gugus tugas, saya setuju dengan Pak Kadis, kembali memperketat dan mempertegas protokoler kesehatan terutama untuk orang-orang yang akan melakukan perjalanan. Mungkin perlu hal yang perlu kita rapikan lagi, bahwa semua rapid test sesuai dengan peraturan yang telah pernah keluar dulu dilakukan oleh rumah sakit pemerintah sehingga lebih terkontrol. Yang kedua, rapid test yang reaktif itu akan kita lakukan swab. Menunggu hasil swab, pasien yang reaktif kita lakukan isolasi. Jadi itu langkah yang harus kita lakukan. Dan yang kejadian kemarin perlu kita luruskan lagi bahwa pengambilan sampel rapid di awal bros, dasar itu kita melakukan swab tanggal 3. Tanggal 3 diambil sampel, PCR-nya dilakukan tanggal 5, hasilnya tanggal 6. Artinya keberangkatan yang terkonfirmasi dilakukan sebelum hasil swab keluar. Artinya kalau swabnya sudah positif tidak mungkin kita bisa sampai ke bandara. Artinya perlu juga kita luruskan bahwa kejadian ini akan kembali kita perketat setiap bepergian, selain membawa surat tugas, paling tidak kita mungkin koordinasi dengan kecamatan, Pak. Setiap bepergian dari kecamatan itu juga ada tujuannya kemana, arahnya kemana. Artinya nanti kita tidak perlu menelpon keluarganya, bisa camat koordinasi langsung. Jadi cepat gerakan kita koordinasi antara gugus tugas. Karena camat juga bagian dari gugus tugas. Artinya surat rapid nanti yang akan dibawa ke RSUD, kalau bagi PNS jelas dari atasan. Tapi bagi masyarakat harus ada surat dari camat. Kalau tujuannya kemana dan apa, dan baru kita lakukan rapid. Itu langkah-langkah kita yang ke depan yang harus kita lakukan, agar Rokan Hulu kita ini tetap bisa menjadi suatu percontohan seperti yang lalu yang bisa menekan angka penularan. Dikatakan kita kecolongan. Bukan kecolongan. Artinya kita perlu merapikan SOP lagi untuk kedepannya. Kan setiap perubahan itu karena adanya hikmah yang kita ambil dari kejadian ini. Satu lagi Pak, ini kan berdasarkan yang pertama swab mandiri yang dilakukan di awal boros, apakah pihak dari awal boros sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID tidak berkoordinasi dengan kita atau seperti apa nih Pak? Sehingga yang bersangkutan tidak diisolasi mandiri atau tidak diisolasi di rumah sakit. Di awal boros bukan dilakukan swab, dilakukan rapid test. Rapid test yang reaktif, dasar itu awal bros melakukan swab. Tapi swab itu perlu VTM, transport dari virus untuk pengangkatan sampelnya. Dan biasanya itu dipunyai oleh kita. Karena tidak ada VTM, viral transport media VTM, makanya dialihkan ke RSUD. Dari RSUD kita, karena kita punya VTM, makanya kita lakukan. Tapi kita harapkan ke depan, memang ada baiknya rapid test dan swab tetap dilakukan oleh rumah sakit pemerintah supaya koordinasi kita lebih lancar. Kemudian Pak, ini apakah setiap pelaksanaan rapid test ini kan dilaksanakan di rumah sakit rujukan bisa ya Pak ya? Itu apakah datanya ada ditembuskan ke dinas kesehatan nggak Pak? Artinya ada laporan jika ada nanti rapid test itu reaktif. Jadi untuk pelaksanaan rapid test ini di semua, baik itu di puskesmas, kemudian di rumah sakit rujukan dan RSUD, itu semua data itu sudah tetap dilaporkan ke dinas kesehatan. Jadi ini memang sudah terpantau lagi dari awal Pak. Ada yang
Iya, itu sudah alurnya sudah dilaksanakan, dan karena itu tadi artinya Disiplin ya, yang ES tidak disiplin ya. tidak, dia sebenarnya patuh. Artinya gini, karena rapid test ini tidak harus isolasi di rumah sakit, dan yang bersangkutan juga tidak menunjukkan gejala gitu. Ini kalau reaktif kan harusnya disiplin ya di rumah. Iya, dia disiplin di rumah. Unsur ketidakdisiplinan dari. Iya, iya, iya. Tidak ketahuan, tidak tahunya. Tapi ini juga kalau ya inilah kita masih apa juga mungkin nanti bisa dievaluasi gitu kan, karena kita melakukan rapid test reaktif sementara di bandara non reaktif. Nah, ini kan tentunya perlu ada evaluasi. Ya, kita kerja tim, artinya baik itu gugus tugas kabupaten, gugus tugas di provinsi, ini satu tim yang menyangkut data ini harusnya sudah link lah, sudah jadi satu, dan kita ya mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi.